Halo para sahabat YouTube channel GKI Putih, kembali bersama dengan saya Rina Gunawan di dalam Sapaan Sahabat GKI Putih. Para sahabat, kalau kita mengingat pada masa kecil atau juga mungkin sampai saat ini kita masih memelihara tradisi menceritakan bedtime story pada anak atau cucu-cucu kita. Dan kalau kita ingat, umumnya bedtime story itu berasal dari apa yang disebut dengan kisah-kisah fairy tales. Misalnya saja yang ada dalam benak kita, ingatan kita adalah Cinderella, Snow White, atau juga kalau dalam fairy tales Indonesia, bawang putih, bawang merah, timun mas, dan sebagainya. Cerita-cerita fairy tales ini umumnya adalah cerita-cerita yang mau menggambarkan keadaan seseorang yang tadinya begitu menderita, dari seorang putri biasa, tidak dikenal dan ditindas, tapi kemudian datanglah seorang pangeran yang ganteng, bukan cuma ganteng tetapi memiliki hati yang baik, yang memberikan cinta yang tulus, cinta yang murni kepada sang putri, dan akhirnya mereka menikah. Si putri bukan saja mendapatkan derajatnya itu terangkat, mendapatkan cinta sejati dari sang pangeran, bahkan juga mendapatkan kekayaan. Umumnya fairy tales itu memang punya moral story yang positif di satu sisi, yaitu mau mengajak orang untuk tidak berhenti dalam pengharapan bahwa hidup ini satu saat tidak selamanya akan menderita. Tetapi juga fairy tales akhirnya membentuk orang pada kondisi atau hidup di dalam ilusi bahwa hidup ini akan selalu baik-baik saja, bahwa hidup ini yang sempurna adalah ketika seseorang mendapatkan cinta yang sejati, ketika seseorang mendapatkan kekayaan, ketika seseorang tidak lagi tertindas. Gambaran ini akhirnya membuat orang hidup di dalam ilusi-ilusi dan tidak beranjak atau tidak berpijak pada realita kehidupan itu sendiri. Dan kalau kita lihat, betul saja dunia kita sekarang ini melihat atau mengajak kita, menarik kita pada kehidupan yang penuh dengan ilusi. Misalnya saja bagaimana orang dikatakan sukses ketika dia bisa punya harta banyak, dia bisa membeli apapun juga. Seseorang bisa hidup yang ideal, perfect ketika punya ukuran body yang seperti artis, seperti para putri yang tidak hidup di dalam kegagalan terus-menerus. Orang ditarik pada keadaan ini dan akhirnya membenturkan kita pada kenyataan karena realita tidak seperti apa yang digambarkan di dalam fairy tales. Kegagalan, sakit penyakit, kemiskinan, kesedihan, penderitaan itu ada di sekitar kita. Dan ketika orang hidup di dalam ilusi-ilusi seperti itu, dan dia menjadi semakin kecewa dan kehilangan pengharapan serta putus asa ketika dia tidak bisa berpijak pada kenyataan. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menutup mata ketika orang berlomba-lomba untuk hidup di dalam ilusi dibandingkan berpijak pada realita, pada kenyataan yang kita hadapi. Brené Brown ya dalam penelitiannya yang berjudul Kekuatan dari Kerapuhan mau mengajak kita untuk hidup di dalam realita, menerima atau berpijak pada realita, tidak hidup di dalam ilusi-ilusi yang dibangun oleh dunia kita yang seolah-olah kalau kita tidak memenuhi standar ukuran mereka, kita tidak lagi eksis. Brown mau mengajar kita untuk mari berdamai dan mari menerima realita bahwa hidup ini tidak perfect, bahwa hidup ini tidak seperti digambarkan oleh fairy tale tadi. Karena itu dia mengatakan bahwa orang perlu berani, atau dalam bahasa Inggris digunakan kata courage, dan dia memakai kata courage ini, dan kalau ditarik pada akar dalam bahasa Latin core atau hati dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan keberanian itu selalu bersumber dari hati, dari dalam
keberanian untuk menerima kerapuhan, bahwa hidup kita kadang penuh dengan air mata, bahwa kita bisa menerima bahwa kita menangis, kita sakit, kita tidak selalu gembira, kita tidak selalu berhasil, kita gagal, dan karena itu perlu keberanian menerima kerapuhan, berani menghadapi bahwa saya harus pergi ke dokter karena mengobati sakit penyakit yang ada dalam tubuh saya, bahwa saya berani untuk menghadapi atasan saya yang memberikan penilaian-penilaian atau kritik-kritik yang memang tidak baik. Kita harus berani menghadapi bahwa saya tidak berhasil menghadapi situasi-situasi tertentu, bahwa saya gagal di dalam relasi dengan sesama, bahwa saya gagal dalam mendidik anak, bahwa saya gagal di dalam berelasi dengan pasangan hidup kita, bahwa saya sebagai gereja juga tidak sempurna di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menerima kerapuhan ini akan menolong kita bukan saja menjadi orang yang otentik, orang yang jujur dengan diri kita sendiri, jujur juga di hadapan Tuhan, dan jujur kepada orang lain bahwa kita ini orang yang rapuh, orang yang tidak sempurna, dan saya otentik dan damai dengan kerapuhan saya. Maka orang yang rapuh juga menurut Brown akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa kerapuhan ini juga menjadi kerapuhan komunal. Tidak selamanya kita rapuh seorang diri, karena ketika dunia kita tidak sempurna, orang lain juga tidak sempurna, maka kita hidup di dalam ketidaksempurnaan, tidak seperti apa yang dibayangkan atau diukurkan oleh dunia ini. Dan kalau memang harus menangis, ya menangislah. Kalau kita harus bersedih, bersedihlah. Kalau kita harus gembira, ya gembiralah. Kalau kita harus sakit, ya sakitlah. Tidak pura-pura untuk menjadi kuat, tidak pura-pura menjadi orang yang sukses, tidak pura-pura menjadi orang yang kaya raya. Dan yang terpenting, ketika Brown mengatakan kekuatan dari sebuah kerapuhan, di situ akan mengantar kita pada keberanian untuk menyatakan bahwa saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan orang lain. Hanya orang-orang yang rapuh, yang sadar bahwa dirinya bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa tanpa kehadiran Tuhan dan kehadiran sesama, karena dia membutuhkan. Ini mengingatkan saya pada apa yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus. Dia berani mengatakan bahwa aku takut, aku rapuh. Tetapi kerapuhan, rasa takut, gentarnya itu membawa dia, mengantar dia pada kekuatan yang bersumber dari Roh Kudus, yang bersumber dari Roh Allah. Dan disitulah kekuatan Tuhan menjadi nyata di tengah dia merasa takut dan gentar menjalani hidup ini. Para sahabat, kiranya ini juga menjadi kekuatan buat kita, bahwa ketika kita hidup dan bisa menerima kenyataan hidup, bahwa hidup ini tidak sempurna, hidup ini tidak seperti di dalam fairy tale, hidup ini tidak perfect. Dan ketika kita menerima kerapuhan, kita tahu Tuhan menyediakan berkat-Nya, Tuhan memberikan anugerah-Nya, kekuatan kepada kita. Dia bisa memperlihatkan mujizat-Nya, misterinya yang membuat kita bersyukur di dalam hidup ini, bahkan bisa ada sampai saat ini. Dan juga Dia menyediakan para malaikat tak bersayap di sekitar kita, yang membuat kita merasa bahwa kita tidak sendiri di dalam menjalani kerapuhan hidup ini. Selamat berjalan di dalam realitas, menerima realita kehidupan kita yang tidak sempurna. Dan ketika saya dan para sahabat adalah orang-orang yang rapuh, maka kita akan berbahagia ketika Tuhan menyediakan anugerah-Nya bagi setiap kita yang rapuh. Tuhan memberkati.